Itu teh masjid. Iya. Masjidnya katanya baru 3 bulan dibangun. Iya. Sebentar. Masjidnya lantai panggung. Punten, ini maksudnya baru 3 bulan dibangun nih masjidnya. Baru 3 bulan bisa roboh ya? Bingung ya Pak. Kalau Mirip banget pada sih. dige. Oh, akhirnya dipertemukan. Salam dulu nih yang ya. Akhirnya dipertemukan sama Nyi yang asli. Kalau jilbabnya dibuka, mirip pisan. Oh, momen demo ya. Jadi kalau boleh kita kasih caption itu, demo bukan, curhat ke bapak iya. Baca nih, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD DKI lebih gila. Capai 78 juta sebulan. Ngalahin DPR RI ya. Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan kabinet merah putih. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Ibu Sri Mulyani. Jangan-jangan Bapak Budi Ari dicopot ini karena memang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai tersangka. Jangan-jangan lo ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar mempenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian selalu bertambah dengan lancar. Dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke penjuru dunia, pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, teman-teman, seperti biasa ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini. Kita akan coba masuk dulu di berita tentang Bapak KDM. Baru nanti kita akan coba bahas topik-topik yang lainnya. Langsung aja kita gas. Oke. Ini momen Bapak KDM ke rumah sakit ya? Semuanya berapa yang masuk rumah sakit sini? Oke. 40. Yang ke RSUD 41 Pak. 41. Iya, 41. Iya Pak. Rata-rata luka. Iya Pak. Tapi ada yang kemarin minta pulang atas permintaan keluarga Pak karena mau diurut. Patah tulang ada? Banyak Pak. Untuk teman-teman ya, kalau kalian mau nonton full video ini, kalian bisa nonton di channelnya Bapak KDM ya teman-teman ya. Kita coba mampir di TikToknya Bapak KDM ya. Izin ya Pak ya. Gas, lanjut. Patah tulang. Tapi patah tulang di sini ditangani. Ditangani, tapi ada beberapa yang Ada yang minta pulang ya, dibetulin di tradisional. satu ada anak di ICU. So, ibu patah. Ini apa nih? Tangannya. Keluarganya kemana? Itu ada Ada. anak sih ya. Ini patah. Iya Bapak, ini patah tangan. Tapi kita masih menunggu persetujuan keluarga untuk operasi. Operasi. Oh, Ibu orang Ciapus. Iya. Kasih pendek. Bisa Sukaharja. Itu teh masjid. Iya. Masjidnya katanya baru 3 bulan dibangun. Iya. Sebentar. Masjidnya lantai panggung apa lantai biasa? Sampai dia. Bukan sih. Nggak tahu itu Ibu akan. Panggung. Oh Pak. Panggung beton. Jadi bawa ke rumahnya jadi coran gitu. Oh iya. Punten, ini maksudnya baru 3 bulan dibangun nih masjidnya. Baru 3 bulan bisa roboh ya? Ini karena dia jurang kata ini yang Oh, daerahnya tebing. Tebing. Nah seberapa sih baru ada 3 meter 2 meter kurang lebih lah gitu ya. Dia tuh pakai tiang di situ, mungkin kapasitasnya karena banyak. Ya corannya. Cara itu tiang itu nggak kuat mungkin juga lah seperti itu. Jadi Ya, bukan masjid yang berlantai, Bukan. tapi majelis taklim Majelis. dibangun di daerah agak tebing, kemudian dibikin coran ke bawah tiang penyangga. itu ya. Ini sama. Di samping ya. Ini patah apa? Ini lepas di ini kan sambungan ya. Tulangnya lepas. Tulang terlepas sambungan. Jadi rencana Bapak mau dioperasi di sini atau dibawa ke Padang Tulang? Rencana udah mau dioperasi. Dioperasi. Ya udah dioperasi. Sepakat sebenarnya. Udah dioperasi aja, nanti biayanya kita nggak usah pikirin, nanti biar Pemprov yang nanggung. Majelis taklimnya punya pribadi. Luar biasa ya. Siapa itu? Ustadz Jul. Nanti untuk seluruh pembiayaan biar kita cover semuanya Pak. Kita dibikin nota biar ya. Mantap sekali. Datanya lengkap kan di sini ada ya. Iya. Nanti minta nomor telepon Pak. Dokternya.
Nggak sambil cerita aja, nggak apa-apa. Karena kan lagi Pemprov Jabar lagi mau akuisisi rumah sakit pemerintah. Jadi sebenarnya kita itu karena ditunjuk jadi KJS tadinya 4 subspesialis, sekarang menjadi 12 subspesialis. Dulunya 4, sekarang jadi 12. Iya, kapasitasnya naik dong, Pak. Betul, satu kapasitas. Nah, kesulitan apa dari rumah sakit ini? Tiba-tiba kan kita jadi rujukan. Jadi yang dari Cianjur, yang dari iya, kalau seperti itu berat kalau ditangani kabupaten. Betul. Akhirnya kita kan selama ini BUMD mandiri. Karena mandiri APBD baru akan ada tahun depan. Betul. Jadi makanya kita kemarin mencoba. Nah, yang kita anggarkan 1 tahun itu kedodoran. Pokoknya berat di perencanaan. Perencanaannya, luang lingkupnya, perhitungannya, biayanya sewilayah. Ini kabupaten apa kota? Kota, sewilayah kota. Sedangkan ini juga masyarakat kabupaten, masyarakat Cianjur, bisa jadi masyarakat sebagian Sukabumi. Ya nggak apa-apa, nanti bisa menjadi bahan karena gini, Pemprov Jabar itu sekarang kan lagi ngambilin rumah sakit tuh. Kayak kita Indramayu, sudahlah daripada berat kita ambil, karena kan orang Majalengka ke situ, orang Subang ke situ. Rencana juga Tasik begitu. Ya kalau Bogor diizinkan ya nggak apa-apa. Kan ruang lingkup layanan kita biar lebih luas dan meringankan beban kabupaten kota. Karena Bapak layaninnya trans daerah. Jadi saya sampaikan ya, problem rumah sakit itu adalah manakala pasiennya tidak bisa diklaim oleh BPJS. Kemudian berharap pemerintah daerah membantu. Ternyata kalau lintas misalnya di Bogor nih, masyarakat yang tidak bisa diklaimnya orang kabupaten, orang Cianjur, orang Sukabumi bisa bantu rumah sakit. Oh, berarti nanti mungkin ya, ini mungkin kedepannya rumah sakit ini yang menangani para warga yang terkena musibah di masjid ya, yang masjidnya roboh itu teman-teman ya. Ini bisa jadi nanti bakal diambil alih sama Pemprov Jabar. Ngomong kasarnya mah gini guys ya, sudah tidak sanggup dengan kapasitasnya ya, kemungkinan besar bahwa rumah sakit ini akan diambil alih oleh Pemprov. Gercep sih. Ya kan, daripada nanti warga banyak yang berobat kemudian BPJS juga susah banget untuk mengklaimnya. Kasihan dong warga, bener nggak? Udah bayar mahal-mahal untuk BPJS, tiba-tiba ya kan begitu mau klaim mau berobat susah. Nah ini repot. Oke, ini banyak yang request ke saya teman-teman, Bang tolong dong bahas Nyiyang XL. Sebetulnya sebelum konten Bapak KDM ya kemarin itu saya sudah bahas ini. Tapi memang tidak terlalu panjang karena kan videonya cuma potongan-potongan yang ada di TikTok. Nah, akhirnya Bapak KDM memanggil nih. Karena viral kan dan mirip banget asli. Wah, iya mah. Di Yogyakarta Nyiyang. Coba baca captionnya dulu ya. Nembe di like hungkul, baru cuman di like doang kasih jempol, langsung panas dingin 7 hari 7 malam. Apalagi katanya kalau misalnya jadi kokom 7 purnama, iya juga sih. nggak tidur gitu ya. Oke lanjut ya. Giung ya mah. Kalau like pada DG enggak panas tiris 7.7 penting. Bodoh kamu. Kamu cekokomnya. Oh, akhirnya dipertemukan sama Nyiyang kecil. Ada tamu nih Yang tuh. Salam dulu nih Yangnya. Akhirnya dipertemukan sama Nyiyang asli. Teteh yang itu ya, yang suka main bola di sungai itu, di sawah. Iya. Oh, namanya siapa? Si Fadri Amelia. Rumahnya di mana? Mirip banget sih. Kenapa suka main di sawah? Kebetulan acara Agustusan. Bukan memang hobinya kayak anak-anak main di sawah kayak nih ya? Iya, dari kecil. Oh, tapi hobi dari juga kecil berarti. Suka main di sawah. Di sorean sawahnya sudah hampir nggak ada. Masih banyak sih Pak, cuma beberapa udah kepake buat rumah. Ya, terus usaha-usaha yang di pinggir jalan juga. Di pinggir jalannya ditutupin semuanya sama warung. Iya. Sawah indahnya sudah nggak kelihatan. Mirip banget nih. Sekarang kerja di? Aku kerja di Jogja Soreang sebagai SPG di Headliner. Oh, SPG pantesan. Berapa bersaudara? Aku 4, anak ketiga. 4, anak ketiga. Dulu sekolah di mana? Kalau SD di SDN 2 Soreang, SMP-nya. Aduh guys, ini mah beneran kalau dibuka punten ya, bukan berarti gimana ya. Maksudnya kalau jilbabnya dibuka mirip pisan.
Mode kalau direndengin teman-teman sama Nyiang, mirip pisan ini mah. Mirip banget. SMP gua Soreang, cuma sekarang ganti jadi SMP 1 Kutawaringin. SMA-nya? SMP-nya kebetulan aku jurusan akuntansi di SMK 1 Pendida Katapang. SMK Pendida 1 Katapang. Enggak sempat kuliah ya? Enggak, soalnya niatnya mau, cuman kan di situ posisi aku juga lagi kuliah. Jadi karena A-nya kuliah, ya, takut biaya kuliahnya keambil sama adiknya, ya. Sehingga nanti A-nya terganggu, ya. Lebih menghormati A-nya yang kuliah dibanding adiknya. Bisa dong sekarang kuliah. Wah? Bisa aja, cuman kan kuliah kelas karyawan. Tadinya mau, cuman di... Kenapa sih nggak mau? Di tempat kerjanya nggak boleh. Kenapa di kuliah di kelas karyawan? Karena gini, dengan kita kuliah di kelas karyawan, maka kita punya potensi membangun konektivitas. Koneksi. Artinya, kita kenal sama ini, kita kenal sama ini, kita kenal sama ini. Akhirnya peluang kita untuk mendapat pekerjaan juga terbuka. Pekerjaan sambil kuliah, kan begitu. Mau sih, cuman dari persyaratan pihak pusatnya yang tempat kerja sekarang, kalau misalnya kerja di tempat yang sekarang, minimal nggak boleh kuliah. Oh, minimal nggak boleh. Nah, kalau misalnya nggak pakai kerudung mah mirip pisan ya. Dan akhirnya langsung viral si Teteh ya. Apa ini? Oh, momen demo ya. Ini sih kalau ngeliat video ini gue berasa kayak mahasiswa atau teman-teman ojol semuanya yang pada demo di sini ya bukan mau demo larinya, udah kayak curhat ke bapaknya. Jadi kalau boleh kita kasih caption itu, demo bukan, curhat ke bapak iya. Ya kalian perhatiin aja video ini dari awal ya, kita puter ya, kalian perhatikan ya. Pas demo kemarin, jangan perhatiin. Tuh. Gimana coba? Aduh, gimana coba? Momen tak terduga terjadi pada saat demo ya guys ya. Tunjangan DPRD Jawa Barat ternyata lebih fantastis dari DPR RI guys. Guys. Dia lagi. Kocak. Lu tahu nggak? Tunjangan anggota DPRD Jakarta lebih gede loh. DKI Jakarta lebih gila. Iya. Daripada saya nonton. Tunjangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Baca nih, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD DKI lebih gila. Capai 78 juta sebulan. Ngalahin DPR RI ya. Jakarta ternyata rekor ya, DPRD-nya tunjangannya lebih parah dan lebih, maaf ya, lebih gila. 78 juta sebulan diteken oleh Anies. Hah? Diteken oleh Anies? Oh, maksudnya ini undang-undang ini atau peraturan ini dibuat ketika di era-eranya Anies. Abahnya lu kok. Aduh, gaya-gayaan ngeritik Jabar. Dan di Jabar pun juga walaupun gede itu juga bukan di eranya Bapak KDM. Ya kan? Di eranya Bapak punten ya, Bapak mantan atau Bapak Ridwan Kamil. Bukan disahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yang sekarang 2025, Bapak KDM. Ampun, memang ya dasar ya cari kesalahan mulu. Jadi kayak gini Bang Ame, kalau kita ibarat perang, si prajurit ini nih ngelemparin senjata atau ngelemparin bom, cuing gitu ke lawannya. Dipikirnya itu bom bakal meledak gitu kan. Wow, tiarap gitu kan. Nggak sadar begitu dilempar mental kena tiang kenapa gitu, blek, bomnya mental lagi ke dia. Blek, tiarap, awas ada bom meledak gitu. Nggak taunya di samping jelegar. Modal. Ampun aing mah aya we sareko ampun. Oke teman-teman, kita akan coba berganti topik. Ini terkait yang lagi rame banget di TikTok terkait Bapak Prabowo seperti kayak merombak kabinet menteri nih guys.
Jadi ada beberapa menteri langsung dicopot atau diganti lah gitu ya. Ini lagi rame banget. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Budi Gunawan yang pertama. Kementerian Keuangan. Ibu Sri Mulyani. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Langsung diganti dan langsung dilantik. Tapi punten ya, gue dari tadi salpok sama Bapak sebelah yang membacakan pengumuman ini kayak gimana gitu. Mayor Teddy maksudnya. Dari tadi saya ngeliatin Bapak berasa kayak lagi temennya lagi baca apa gitu, terus dia ngintip gitu kan. Bentar ya Pak. Salpok ya. Maaf Pak. Breaking news, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani diganti oleh Presiden Prabowo. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman ya. Jadi ya, informasi terbaru, terupdate ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Purbawayudi ya, yang sebelumnya menjabat sebagai petinggi di LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin ini adalah kabar baik buat kalian ya, mayoritas yang berstatus wajib pajak, karena sedari 2016 beliau menjabat, banyak yang merasa berat ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ya untuk bayar pajak ya. Tapi ya perlu kita kritisi, nama beliau ini sebenarnya adalah jaminan untuk Indonesia itu ambil utang luar negeri ya. Karena beliau itu statusnya dulu pernah jadi petinggi di Bank Dunia ya. Nah, nanti penggantinya akan lebih baik atau tidak, kemudian kebijakan-kebijakannya itu akan pro rakyat atau tidak, ya kita masih belum tahu. Tapi yang pasti adalah mungkin ini kabar baik buat kalian wajib pajak, tapi belum tentu juga kebijakannya penggantinya Bu Menteri ini akan lebih baik dan pro rakyat. Jadi gimana menurutmu? Kalian ini pro nggak terhadap kebijakan Bu Menteri dicopot dan diganti? Ayo. Ya, gue sih setuju aja kalau gue mah. Pajak mulu apa-apa. Punten ya, setiap orang kan punya opini guys ya. Yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia, Menteri Daul Budi Ari diganti atau direshuffle, dipecat. Budi Ari direshuffle jadi Menteri Koperasi, diganti itu siapa? Julianto itu siapa itu namanya? Ferry Julianto itulah. Ya kasihan Bapak Budi Ari dipecat. Terus habis ini kerja apa dong? Padahal sudah bayangannya, impiannya bagus. Wow, aku memegang Koperasi Desa Merah Putih nih, seluruh Indonesia banyak proyek nih. Tapi gagal. Gimana? Jangan-jangan Bapak Budi Ari dicopot ini karena memang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai tersangka. Jangan-jangan loh ya. Karena apa? Kalau nggak dicopot dulu, nanti menjelekkan nama Presiden Prabowo. Menteri Prabowo jadi tersangka, kan jelek. Jadi lebih baik dikeluarkan dulu, outkan dulu, tendang dulu, baru nanti tersangka.
Daul. Bisa jadi. Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih. 5 menteri bakal di reshuffle. Jabatan kementerian, di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, pasti pada banyak yang senang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Bapak Prabowo mendengar keresahan kita semuanya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan di-reshuffle sore ini juga. Mari kita sambut menteri yang baru. Semoga menteri yang baru ini fokus untuk perlindungan PMI, membuat aturan untuk betul-betul melindungi, membuat kenyamanan buat pekerja migran Indonesia, melindungi dari calon-calon nakal, dari agensi-agensi nakal, dari para mafia-mafia yang ngeduitin PMI. Alhamdulillah, pokoknya aku bersyukur banget hari ini bakal di-reshuffle Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Semoga yang barunya benar-benar bekerja ya, melindungi dan mendengar masukan-masukan, mendengar keresahan-keresahan PMI yang selama ini aduh kurang didengar. Pak Prabowo benar-benar mantep banget. Pokoknya makin kesini PMI makin mencintai Pak Prabowo. Pokoknya Pak, tolong dengarkan keresahan-keresahan PMI secara langsung. Kalau perlu dari sosial media ataupun langsung dari mulut PMI, Pak. Terima kasih Pak Prabowo menjawab keresahan kita, Pak. Terima kasih. Semoga menteri baru bekerja yang benar. Amin ya Allah. Ya, banyak yang senang ternyata guys ya. Ada reshuffle mendadak 5 menterinya Prabowo Subianto resmi di reshuffle. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan yang lebih gongnya lagi ada Menko Polkam Budi Gunawan. Ya walaupun kesannya ada lagi nih nama-nama yang ditunggu-tunggu sama masyarakat buat segera di reshuffle. Ya tapi gue mau apresiasi lah, mudah-mudahan ini langkah awal Presiden Prabowo beneran mau bersih-bersih kabinetnya. Apalagi yang kita tahu mayoritas nama-nama tadi itu berasal dari kabinet sebelumnya. Dan gue yakin banget emang ini yang dimau sama masyarakat. Presiden Prabowo menghilangkan bayang-bayang dari presiden sebelumnya. Apalagi di tengah tuntutan 17+8 yang dilayangkan sama masyarakat. Ada reshuffle mendadak 5 menterinya Prabowo Subianto. Gokil sih. Gokil. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.